Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kasat Bimas, Kasat Lantas dan Tua ya, Abah Asep. Ya, pada kesempatan siang hari ini ya merupakan kehormatan bagi saya berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu sekalian. Tentunya kalau masalah lalu lintas saya yakin dan percaya ya, bapak-bapak dan ibu sekalian udah pakarnya lah ya. Mungkin barangkali pas kejadian kecelakaan tuh mas, sampai ada yang lupa mungkin ya kan, lengah sedikit, akhirnya kecelakaan mati ya. Kalau orang tua saya mengatakan mudah-mudahan hari depan indah. Nah, ya itu doa saya ya kan, mudah-mudahan dari indah. Jadi biar kata Pak Kasat Bimas tadi, yang penting kita senang, bahagia. Ya ini kalau indah kan bahagia kan? Ada indah kira-kira nggak bahagia nggak? Karena indah tetap bahagia. Ya, baik ya. Pada kesempatan siang hari ini ya, sesuai dengan judul tata cara berlalu lintas, sebagai awalan tadi ya saya katakan kepada bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian bahwa lalu lintas ini sebenarnya semua orang sudah mengalami Pak tiap hari ya. Dari ibaratnya mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur kita udah melakukan gerakan lalu lintas. Yang enggak melakukan gerakan lalu lintas barangkali orang-orang yang diam di rumah ya, sesuai dengan anjuran pemerintah ya kan. Sekarang anjuran pemerintah apa? Kalau nggak ada kegiatan silahkan diam di rumah. Nah ini intinya. Untuk apa? Mencegah penyebaran COVID-19 ya. Mungkin tiap hari kita udah bilang masalah lalu lintas. Saya pengen tahu juga sebenarnya. Ada nggak yang tahu pengertian lalu lintas itu makanan apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo siapa angkat tangan? 50.000 kalau benar. Ayo angkat tangan. Lalu lintas. Ada yang belum mengatakan, belum pernah mengatakan lalu lintas itu apa? 50.000 lumayan. Ada yang tahu? Nggak ada? Waduh. Ya udah, oke ya. Kalau bapak-bapak ibu sekalian mendengar kata-kata lalu lintas, yang terbayang di pikiran bapak-bapak dan ibu sekalian apa? Ya, jalan satu. Kemudian yang kedua, rambu-rambu. Belum masuk. Kecelakaan belum masuk. Kendaraan. Ya. Satu tadi apa? Jalan. Kemudian kedua, kendaraan. Yang ketiga, ya, tak tertib. Ya. Orang. Intinya hanya 3 sebetulnya ya. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian di jalan menyebut kata lalu lintas, berarti yang situ harus ada jalan, harus ada kendaraan, dan harus ada orang. Tak mungkin kendaraan itu jalan sendiri kan gitu kan. Jadi pengertian lalu lintas dirangkai ya 3 itu ya. Gerak kendaraan, orang di ruang lalu lintas jalan. Itu pengertian daripada lalu. Gampang enggak? Gampang kan? Alhamdulillah saya nggak kelong kan gitu kan. Kalau tadi ada yang benar lumayan 50.000 satu kali makan siang ya kan. Nah, oke ya. Saya lanjutkan. Ini dasar-dasar kita ya. Dasar-dasar yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 2 itu ada kepolisian ya, kemudian Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan jalan yang selama ini bapak-bapak ini harus patuhi ya. Ini harus tahu Bapak dan Ibu sekalian ya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nggak tahu pun sudah dianggap tahu. Karena apa? Undang-undang ini sudah diundangkan ya. Kemudian yang ketiga adalah Impres Nomor 4 tahun 2013 tentang apa? Dekade Aksi Keselamatan Jalan. Itu program ke depan lalu lintas yang akan dicapai ini sebetulnya ya. Nah, yang tadi nomor 4 ini isinya ya. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu sekalian jangan sampai beranggapan bahwa lalu lintas itu masalahnya polisi lalu lintas doang. Selama ini setiap ada kemacetan, ada apa, tetap yang disalahkan hanya polisinya mana, kan gitu kan? Nah, sedangkan kita oleh pemerintah sebetulnya sudah diatur di sini.
polisi ini bertanggung jawab apa sih, masalah apa? Ya, di sini. Ya. Pilar yang keempat, perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Ya. Jadi di dalam Impres nomor 4 tahun 2013 tentang program dekade aksi keselamatan jalan, Bapak-bapak dan Ibu sekalian harus tahu. Yang pertama, pilar yang pertama adalah manajemen keselamatan di jalan. Ulangi, manajemen keselamatan di jalan. Terkait dengan apa? Manajemen, manage, ya kan? Kita harus tahu, ya, di sini. Yang bertanggung jawab siapa? Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Berarti masalah perencanaan pembangunan ini mau dibikin apa sih untuk memperlancar daripada situasi lalu lintas di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah jalan yang berkeselamatan. Yang bikin jalan itu siapa? Kira-kira kan gitu kan? Nah, kaitannya dengan PU. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga, kendaraan yang berkeselamatan. Nah, siapa yang ngekir kendaraan yang kira melayakkan itu? Nah, perhubungan. Ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima, di jalan tidak selalu harus selamat. Suatu saat seperti mungkin Mas Agus mengalami suatu peristiwa kecelakaan. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini Menteri Kesehatan masuk dalam pilar yang kelima, yaitu tentang penanganan pra dan pasca terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi tanggung jawab di sini sudah dibagi-bagi. Jangan sampai polisi ini sebagai keranjang sampah, ya. Benar enggak? Semua permasalahan mau dilimpahkan ke polisi, ampun sebetulnya, ya. Pak Harto kalau boleh tadi bilang itu, kalau boleh nyerah badannya nyerah, ya. Karena apa? Ya hampir semuanya dilibatkan kepada kepolisian semuanya, ya. Termasuklah kesehatan sekarang COVID, siapa yang dikedepankan? Termasuklah polisi. Tiap hari kita melakukan edukasi kepada masyarakat, ya, baik di pedagang kaki lima maupun yang lain. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini untuk data mungkin ya secara terperinci tadi mungkin sudah disebutkan oleh Kasat. Namun demikian saya ingatkan di sini, ya, sampai dengan bulan Oktober ini sudah yang menjadi pokok pertanyaan adalah ini. 20 korban meninggal dunia, ya. Dari ini udah merupakan keprihatinan yang cukup tinggi sebetulnya. Sekarang mengapalah COVID mungkin boleh dikatakan di Kuburaya mungkin 1 bulan satu belum tentu kan? Bener nggak? Tapi hebohnya sudah luar biasa. Tapi mengapa dengan masalah lalu lintas yang rata-rata boleh dikatakan ini berapa bulan? Dari Januari sampai dengan Oktober 10 bulan ya. Telah 20 orang. Berarti tiap bulan boleh dikatakan rata-rata lah. Mungkin 2 orang. Kok cuek-cuek saja? Benar enggak? 2 orang loh tiap bulan meninggal dunia di jalan. Tapi pemerintah seolah-olah hal yang biasa. Dan masyarakat kita juga menganggap hal ini adalah masalah yang biasa. Karena apa? Ada kecelakaan, mati enggak tuh? Kalau enggak, min, ini terjadi kecelakaan, min, di sini, min, korban luka parah, min. Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Saya sering mengalami di jalan seperti itu. Saya lagi nangani kecelakaan. Wah, ini min, perhatikan min, ada kecelakaan lalu lintas, korban luka parah, darahnya berjajaran. Jangan. Ya, karena apa? Suatu saat mungkin ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita upload ya. Kalau korbannya nampak jelas, suatu saat mungkin dia komplain, kita bisa dikenakan dengan undang-undang ITE. Ya. Nah, ini perlu bapak-bapak dan ibu sekalian pahami. Kalau kita mau ngambil gambarnya ngambil, tapi jangan dikonsumsikan keluar. Takutnya apa? Ya itu tadi. Ya. Bisa dipahami ini sampai sini? Oke, ya. Saya lanjutkan. Ini pengertian-pengertian saya rasa nggak usah, ya. Nah, tata cara berlalu lintas simple saja. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian paham dengan ini, insya Allah bapak-bapak dan ibu sekalian selamat di jalan. Ya, ini ya, nggak usah banyak-banyak lah, ini aja. Ya. Yang pertama, setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraan bermotor dengan wajar dan penuh konsentrasi.
maksudnya wajar dan penuh konsentrasi ini apa? Wajar. Ada yang orang Jawa? Ya. Kalau pengertian orang Jawa lah, gampangnya seperti itu. Apa adanya. Kalau kita pandangan ke depan, ya lurus ke depan. Jangan mentang-mentang sebelahnya cewek cantik, pandangannya lurus ke ceweknya terus, ya kan? Bahaya, ya kan? Itu akan berdampak kepada ini, mengganggu konsentrasi. Bener nggak? Tapi kalau yang seperti itu, kalau yang laki-laki normal, ya. Normal. Saya sendiri juga gitu kok. Ya. Tapi pesan saya jangan lama, ya sekedarnya aja. Oh udah katanya. Jangan pengen yang lain-lain lah katanya kan. Nah, ya. Apa itu? Saya nggak paham kalau itu, ya kan. Nah. Ya konsentrasi. Kalau di jalan, ya, penuh konsentrasi. Apa sih pengertian konsentrasi ini? Hal-hal yang dapat mengurangi konsentrasi yang pertama, ya, sekarang yang lagi heboh yaitu tentang penggunaan handphone. Ya, saya udah sering kali-kali, kadang-kadang saya marahin juga, udah tahu mau belok masih sambil handphonean. Nah, ini kan kadang-kadang konsentrasi kita terpecah antara kita menggunakan handphone dengan pandangan ke depan. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian nyopir, saya harapkan pandangan lurus ke depan. Maksudnya apa? Jangan kita pandangannya pendek ke bawah, alias dumpluk. Paham ya? Tujuannya apa? Ini tentunya ada tujuannya. Tujuannya adalah bapak-bapak dan ibu sekalian bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di depan. Misalkan di depan ujung sana ada seseorang di pinggir jalan. Kalau kita sudah melihat itu, bayangan bapak-bapak yang ada di sini apa? Ya, pelan-pelan untuk mengantisipasi suatu saat ibu itu nyebrang. Begitulah. Ya. Tapi kalau pandangan kita ke depan, tahu-tahu orang itu nanti taunya nyebrang. Nah ini loh, jadi hal yang sepele ini kadang-kadang kita mohon maaf lupa, bener enggak? Padahal ini paling sering terjadi. Makanya saya harapkan kalau bisa ke depan ada orang anak-anak main kelayang, ada anak main kelayang, antisipasi suatu saat ini akan berubah arah orang ini. Kalau kita sudah antisipasi suatu saat dia berubah, kita sudah siap untuk menanggung risiko yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan sepeda. Jadi kalau dikatakan mungkin kalau di Jawa waktu saya SD, SMP, SMA itu namanya waduh ada raja jalanan, truk, tronton dan seterusnya, ya kan? Yang besar-besar itulah pengemudi itu. Itu keliru. Yang menjadi raja jalanan adalah ini, pejalan kaki. Pejalan kaki dan pesepeda. Mengapa demikian? Karena tingkah laku di jalan ini mereka dilindungi oleh undang-undang. Jadi suatu saat bapak-bapak dan ibu sekalian mungkin nabrak pejalan kaki atau menabrak sepeda, itu pastilah si polisi akan menyalahkan ataupun mempersangkakan daripada bapak-bapak dan ibu sekalian. Karena apa? Mereka dilindungi oleh undang-undang. Walaupun nanti tetap akan dilihat daripada kondisinya. Mungkin anak itu nyebrang jalan tidak melihat situasi, ataupun mungkin anak itu sambil ngejar kelayang. Nah ini hal-hal nanti akan menjadi bahan pertimbangan yang akan meringankan daripada bapak-bapak dan ibu sekalian, ya. Kemudian yang ketiga, pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Bapak-bapak udah paham lah kalau ini, ya. Kendaraan ini tentunya udah harus ada apanya, kemudian harus bannya harus bagaimana, yakinnya udah paham masalah ini, ya. Kemudian yang keempat, pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, ya. Ini APIL saya singkat, ya. Apa artinya tadi? Alat pemberi isyarat lalu lintas, alias traffic light, atau ya kalau sini mungkin lampu merah nyebutnya, padahal ada lampu hijaunya, ada lampu kuningnya, tapi yang disebut adalah hanya lampu merah, ya kan? Kalau di Jawa lumayan ada dua, bangjo, ya kan? Abang dan hijau, kuningnya nggak disebut, ya kan? Nah ini, ya kan? Nah kemudian gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, ya kan? Nah
Oke, banyak hal ini. Saya singkat satu persatu dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian sudah pernah melihat rambu-rambu? Sudah. Yang kira-kira bapak-bapak dan ibu sekalian lihat ada berapa kira-kira? Berapa warna lah kira-kira di jalan itu? Warna dulu, kalau jenisnya mungkin banyak. Merah, kuning, ya? hijau. 3. Apa aja? Merah, kuning, hijau, biru. Terus? Hijau ada enggak? Ada lah. Jadi pada dasarnya rambu-rambu itu dikelompokkan menjadi 4 macam sesuai dengan warnanya. Yang pertama rambu yang menyatakan larangan. Ciri-cirinya apa? Warnanya merah. Bentuknya? Bulat. Jadi kalau sudah melihat bapak-bapak dan ibu sekalian, melihat ada rambu warnanya merah, bentuknya bulat, itu berarti rambu larangan. Tergantung kita mengartikannya. Larangan apa kira-kira? Nanti ada di gambarnya. Kalau di situ mungkin mobil dicoret, berarti mobil tidak dilarang masuk, ya kan gitu, ya kan? Kemudian kalau misalkan ada apalagi yang larangan? Ya, P dicoret, dilarang parkir. S dicoret, dilarang stop. Apa bedanya dilarang stop dengan dilarang parkir? Ya? Kalau parkir lama Pak, kalau stop sebentar ya. Stop sebentar saja. Berarti kalau Bapak mengetahui di situ S dicoret, boleh Bapak berhenti stop sebentar. Nah, ya, nggak boleh, ya kan? Berarti bukan itu kan? Jadi kalau stop di sini artinya adalah dilarang stop. Bapak mau berhenti lama ataupun tidak di situ Kalau di situ P dicoret, berarti di situ pengertian dilarang parkir. Artinya apa? Selagi Bapak hanya ingin berhenti aja di situ masih diperbolehkan. Hanya berhenti ya, diperbolehkan. Tapi dengan kapasitas jangan terlalu lama. Kuncinya satu, jangan meninggalkan kendaraan dan mematikan sin. Itu yang dikatakan parkir. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa enggak kira-kira? Bisa ya? Oke. Hilang. Nah, saya singkat tadi apa? Apil. Ya. Alat pemberi isyarat lalu lintas. 3 warna yang bapak dan ibu sekalian lihat sering 3 warna. 1 warna merah, kemudian kuning, dan ada yang 2 warna merah dan hijau. Ada yang 1 warna merah ataupun kuning. Tentu kegunaannya masing-masing. Kalau yang bapak-bapak dan ibu sekalian sering melihat adalah yang 3 warna merah, kuning, dan kegunaannya untuk apa? Mengatur kendaraan di suatu persimpangan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu sekalian melihat di situ merah berhenti, kuning hati-hati, hijau. Ya. Tapi sekarang lain artinya. Merah kadang-kadang berhenti, hijau jelas jalan, kuning siap-siap tancap gas. Benar? Benar ya. Mulai sekarang silakan dirubah. Ya. Kalau sudah kuning ya jalan apa adanya ada, nggak usah ditambah gasnya. Ya. Jalan apa adanya. Kalau memang waktunya masih mengejar lampu kuning terus ya berhenti. Apa kalau memang pas lampu merah berhenti tapi dengan nyaman. Jangan sampai kita berhentinya sampai bunyinya dan seterusnya. Ya, paham kira-kira ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah lampu yang 2 warna merah dan hijau. Digunakan untuk apa? Mengatur di suatu penyeberangan, ya. Mengatur di suatu penyeberangan, ya. Jadi di situ gunanya untuk lalu lintas, ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang 1 warna merah ataupun kuning. Kalau yang kuning biasanya di tempat-tempat yang rawan terjadinya laka lantas.
pelanggaran ataupun rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang warna merah. Ya. Warna merah ada yang pernah lihat? Di mana itu? Persimpangan apa? Bukan, yang merah aja, lampunya hanya merah saja. Jadi terdapat di suatu persilangan sebidang. Apa itu persilangan sebidang? Pertemuan antara jalan umum dengan jalannya kereta api atau rel. Paham? Jadi persilangan sebidang itu adalah pertemuan jalan umum dengan jalannya kereta api atau rel. Nah, Pontianak nggak ada, doakan saya jadi gubernur, saya bikinkan rel. Ya kan? Ya, saya bikinkan rel, bukan saya bikin kereta api ya, saya bikinkan rel, ya kan? Nah, ini ya. Baik ya. Dari sekian mungkin ada pertanyaan? Kalau memang nggak ada saya lanjutkan ya, karena waktunya mepet ya, saya berusaha untuk mempersingkat ya dari detail-detail tadi. Nah, tadi Mas Agus sudah pernah mengalami, Mas. Kira-kira kecelakaannya kenapa, Mas? Nah, ini garis bawahi. Perhatikan, suatu kecelakaan lalu lintas akan diawali dari suatu pelanggaran lalu lintas. Siapa yang akan melakukan pelanggaran, itulah nantinya yang akan menjadi tersangka. Mungkin saya beneran perlu. Saya hari ini nggak nyampaikan semuanya ya, saya dibatasin waktu, maka saya usahakan yang paling-paling bapak-bapak sering alami aja di jalan, ya. Nah, sekarang musimnya musim apa? Penghujan. Ada hal-hal yang bapak-bapak dan ibu-ibu harus ketahui. Sebagai seorang pemudi, ada saatnya kita wajib hukumnya untuk mengurangi di mana saja itu atau kapan. Nah, ini yang pertama, pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Kalau misalkan suatu saat bapak-bapak melintas jalan, tiba-tiba di depan kecepatan maksimal 60 km per jam, padahal waktu itu bapak-bapak kecepatannya 80 km per jam, maka langkah yang diambil apa? Mengurangi kecepatan. Nah, mengurangi kecepatan. Karena apa? Karena ada rambu-rambu yang mengaturnya. Ini yang dimaksudkan, ya. Kemudian yang kedua, selain sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana diatur ayat 1, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika yang pertama, ya, akan melewati kendaraan umum yang sedang menaikkan atau menurunkan penumpang. Kalau depan ada bis ataupun ada oplet, walaupun di sini sudah ibaratnya jauh berkurang, kewajiban Bapak harus mengurangi. Karena apa? Ditakutkan orang yang keluar dari bis tiba-tiba nyebrang. Itu mengapa harus diantisipasi, ya. Kemudian yang B, akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring. Maksudnya apa? Di depan ada di sini mungkin tidak bermotor ditarik oleh hewan, kira-kira apa? Delman. Kemudian kalau kendaraan yang ditunggangi kuda, sapi, bisa kan? Kerbau kalau di Jawa, ya kan? Kemudian hewan yang digiring, kira-kira apa? Bebek, kambing. Nah, ini harus hati-hati, ya. Karena apa? Takutnya tiba-tiba berubah arah. Namanya hewan, semanut-manutnya hewan, suatu saat mungkin terkejut dengan derunya kendaraan, itu berubah arah. Nah, ini yang perlu diantisipasi, ya. Kemudian cuaca hujan dan atau genangan
air. Jangan sampai ya niatnya dari rumah mau kondangan udah pakai sepeda motor bagus-bagus karena bapak-bapak dan ibu sekalian tidak mengurangi kecepatan pada saat hujan, mereka bapak-bapak ibu guyur tanpa sengaja. Pernah nggak kira-kira bapak ibu melaksanakan? Ya, sepeda motor asik-asik ya, tiba di sampingnya ada genangan air, bapak-bapak ibu bawa mobil ya, akhirnya kena orang itu. Dalam hatinya tetap dongkol. Pasti akan dia secara tidak sadar mendoakan bapak-bapak dan ibu sekalian jelek. Asem tenan katanya kan gitu kan. Minimal seperti itu. Ya kan? Kalau orang Jawa Timur sama danco kayak gitu berarti lah, ya. Dan seterusnya itu masih halus saya rasa. Ya kan? Nah, ini ya seperti itu. Kemudian ya, ini memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu-rambu. Misalkan di jalan tersebut ada suatu keseripahan. Tahu keseripahan? Ya, tiba-tiba tepi jalan kebetulan, nah depan situ banyak kerumunan orang. Jangan bapak-bapak dan ibu sekalian mainkan malah ditambah kecepatannya. Takutnya apa? Batu melayang. Ya kan? Bisa nggak kira-kira? Nah, ini makanya kewajiban kita untuk mengurangi kecepatan ya. Kemudian yang mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api. Kalau bapak-bapak dan ibu sekalian di depan ada simpang, kewajibannya mengurangi kecepatan ya. Jadi harus dikurangi kecepatan, jangan sampai malah ditambah kecepatan. Kalau tahu depannya ada suatu persimpangan atau persilangan sebidang. Kemudian yang melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. Lagi-lagi di sini ditegaskan bahwa pejalan kaki ini menjadi rajanya jalanan. Ya, itu. Nah, ini hak prioritas di suatu persimpangan yang kadang-kadang kita mengabaikan. Kalau sudah di suatu simpang macet, biasanya orang siapa yang berani jalan itulah yang akan jalan duluan. Padahal harusnya paham tentang ini. Hak dan prioritas di suatu persimpangan. Kendaraan yang akan datang dari depan atau dari cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Maksudnya apa? Jadi kalau di sini ada rambu-rambu seperti ini, apa nih pengertiannya nih? Ada yang tahu nggak segitiga seperti ini? Ya? Ini apa? Rambu segitiga ini apa artinya? Wajib? Nah, ternyata walaupun sudah punya SIM, rambu satu aja ini belum tahu artinya. Ini bukan mobil rusak, ya kan? Mobil rusak bapak pasang seperti ini segitiga apa? Pengaman, bukan. Ini rambu-rambu. Pengertiannya apa? Ini bapak-bapak dan ibu sekalian wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari arah yang lain. Jadi kalau mengetahui seperti ini, posisi seperti ini kendaraan A ini adalah paling belakangan melewati suatu simpang ini. Intinya itu, paham gak kira-kira? Apabila bapak-bapak dan ibu sekalian melewati suatu simpang 4 yang diatur seperti ini, berarti secara prioritas ini yang pertama kali ya. Kira-kira yang mana? Ya? Yang B, C, A. Kalau di situ tidak ada, ulangi. Kira-kira yang mana? C, B, B, C, A, B, C, ya. Karena apa? Nanti ada kaitannya dengan ini. Ulangi. Ya, kalau tidak ada ininya, tidak ada apa nih rambu-rambunya, maka bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila melewati suatu simpang 4 yang lebarnya sama, ya, maka bapak-bapak dan ibu sekalian wajib hukumnya mendahulukan kendaraan yang datang dari sebelah kiri kita. Sebelah kiri. Nah, maka perhatikan, kalau kita sebagai seorang pemudi kendaraan A,
Sebelah kirinya mana? Ya? Sebelah kirinya B. Maka kendaraan A wajib mendahulukan kendaraan ya. Paham maksudnya? Kendaraan B wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari sebelah kirinya. C. Kirinya mana kelompok B? C. Ya. Kendaraan C ini sebelah kirinya mana? Kosong. Karena dia kosong, dia berhak untuk jalan terlebih dahulu. Maka yang akan jalan dulu adalah kendaraan C. Setelah kendaraan C, kendaraan B. A. Paham kira-kira? Kalau di sini ada lagi Pak, ini dapat rambu-rambu, maka ini dulu, ini setelah ini. Yang mendapat rambu inilah yang posisinya paling belakangan. Bisa dipahami? Oke. Nah, apabila Bapak-bapak dan Ibu sekalian melewati suatu simpang tiga yang tegak lurus, maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian wajib hukumnya mendahulukan kendaraan yang di jalan ini. Yang pertama kali, ya. Berarti kalau posisi seperti ini, pertama kali jalan B, setelah B A, dan setelah C. Paham ya? Oke. Kemudian, nah ini yang saya maksudkan tadi, ya. Jadi kalau seperti ini, C, B dan paham ya? Oke. Kemudian ini menjumpai simpang tiga yang tidak tegak lurus, ya, kayak huruf J, maka Bapak-bapak sekalian wajib mendahulukan kendaraan yang datang dari kiri, ya. Ya, jadi kalau B kirinya mana? A kirinya mana? Kosong. Kosong. Karena kosong maka A berhak untuk jalan terlebih Dahulu. Paham ya? Nah, kalau yang di bundaran, ya contohnya, jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali lalu lintas yang berbentuk bundaran, pengendali atau pengemudi harus memberikan hak utama kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kanan. Kalau tadi sebelah kiri, kalau ini sebelah aliasnya berarti kalau kita perhatikan di sini kendaraan A sebelah kanannya mana? C. Tapi kalau posisi seperti ini belum masuk. Yang dimasukkan kalau misalkan sini C terhadap B. Atau dengan istilah lain sebetulnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu harus mendahulukan kendaraan yang sudah memasuki areal bundaran ini. Jadi yang sudah berada di dalam lingkaran ini harusnya bapak-bapak dan ibu sekalian harus memprioritaskan. Lepaskan dulu baru kita masuk. Ya, jadi di situ jangan sampai di sini tidak bisa bergerak. Kalau di sini sudah tidak bisa bergerak, ya apa artinya suatu bundaran? Ya. Jadi usahakan di sini tetap lepas. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, ini di negeri kita untuk sekarang ini, bapak-bapak dan ibu sekalian udah punya anak? Rata-rata udah gede? Saya beritahu, mulai besok akan dilaksanakan operasi kepolisian zebra